Halo, Assalamualaikum Sobat Atma, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Farika bisa menyapa Sobat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, kali ini senang sekali kita ditemani oleh dokter spesialis jiwa yaitu Dokter Nurulita. Oke, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Silakan Dok, perkenalkan diri kepada Sobat Atma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Dr. Nurulita, spesialis kedokteran jiwa. Saya salah satu psikiater yang bertugas di Rumah Sakit Jitwa Atma Husada Mahakam. Senang sekali hari ini bisa ngobrol bareng seputar skizofrenia pada siang hari ini. Sehat ya Dok ya hari ini? Alhamdulillah luar sehat. Biasa. Iya betul sekali. Tadi dokter sudah spill ya, kita akan membicarakan tentang skizofrenia. Langsung aja kita tanya nih Dok nih, apa sih definisi dari skizofrenia sendiri? Baik, untuk tema siang hari ini tentang skizofrenia, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang skizofrenia ya. Jadi skizofrenia itu merupakan salah satu jenis dari gangguan jiwa berat, di mana kondisi pasien tersebut adanya kesulitan dalam menilai realitas, kemudian kesulitan atau mengalami gangguan dalam proses berpikir, sehingga kondisi ini akan mempengaruhi dari emosinya, tingkah laku, kemudian juga perasaan dari pasien tersebut. Dan kondisi ini biasanya sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-harinya seperti itu. Tapi si penderita tuh kadang-kadang menyadarinya tuh seperti apa? Biasanya sih untuk tanda dan gejala pada pasien yang sering ditemukan yang secara umum ada mendengar suara bisikan tanpa sumber, kemudian muncul adanya gangguan emosi, biasanya pasiennya mudah marah tanpa sebab ataupun lebih agresif, misalnya bicaranya lebih keras, kasar, melakukan penyerangan, kemudian ada merusak atau menghancurkan barang-barang di sekitarnya, bahkan bisa sampai melukai atau menyerang orang lain, bahkan juga dia membahayakan dirinya sendiri sampai melukai atau menyakiti dirinya sendiri. Jadi kondisi-kondisi ini sudah kontinu berlangsung cukup kurang lebih dalam 1 bulan, sehingga pada pasien ini harus segera dilakukan pengobatan atau perawatan di RSJ Atma Husada Mahakam seperti itu. Ini apa namanya? Tadi dokter bilang kan ada bisikan-bisikan, ada perubahan-perubahan perilaku yang tanpa sebab. Tapi mungkin buat orang sekitar itu tanpa sebab ya, tapi buat dirinya dia tuh sebenarnya seperti apa sih Dok? Jadi memang kalau untuk diagnosis atau penyakit skizofrenia ini biasanya kita menggunakan pedoman untuk menegakkan diagnosis dari skizofrenia. Jadi tanda dan gejala apa aja sih yang dialami pada pasien skizofrenia? Jadi menurut pedoman diagnosis kita menggunakan PPDGJ 3. Yang pertama itu, jadi pasien ini biasanya akan memiliki gejala atau tanda seperti berikut. Yang pertama, dia harus memiliki satu gejala yang sangat amat berat atau sangat jelas sekali munculnya, atau minimal 2 gejala yang sering muncul. Yang pertama ada halusinasi auditorik yang kita sebut, biasanya dengan gejalanya pasien itu akan memiliki gejala mendengar suara bisikan tanpa sumber, tanpa objek, tanpa wujud, tapi dia mendengar suara bisikan baik di telinga kanan maupun di telinga kirinya. Kemudian juga ada keyakinan-keyakinan yang palsu yang bersifat egosentris atau tertuju kepadanya, misalnya yakin bahwa orang sekitarnya akan menjahati dia, atau ada orang sekitarnya yang mengikuti dia atau ingin mengancam dia, seperti itu. Ada objek-objek tertentu yang mengarah kepada dia, rujukan kepada dia. Jadi sejenis waham atau keyakinan yang palsu. Kemudian ada delusion ataupun thought yang muncul pada pasien tersebut. Kemudian juga ada gejala lainnya nih, minimal 2 gejala. Biasanya ada gangguan emosi, misalnya jadi mudah marah, tidak terkontrol emosinya, kemudian gangguan perilaku, dia jadi agresif, menyerang, bahkan bisa berdiam diri atau mengurung diri, atau dia menyakiti diri atau menyerang orang lain atau membahayakan orang sekitar atau barang-barang yang ada di sekitarnya. Kemudian juga ada jenis gejala lainnya, misalnya dia mengalami halusinasi jenis lainnya, misalnya melihat bayangan-bayangan tanpa wujud, tanpa objek, tapi dia bisa melihat bayangan tersebut. Kemudian juga ada keyakinan palsu jenis lainnya yang dia yakini, dan itu harus berlangsung paling minimal 1 bulan, kemudian mengganggu aktivitas dia sehari-hari,
fungsi pekerjaannya, kemudian fungsi perawatan dirinya, kemudian fungsi sosialnya atau interaksi sosialnya dia sudah terganggu. Yang tadinya biasa interaksi atau biasa berkomunikasi dengan orang sekitar, dia sudah mulai menurun Jadi atau berlebihan. antisosial seperti itu. Ya, biasanya dia mengurung diri atau misalnya justru berlebihan seperti itu. Jadi kondisi-kondisi ini sudah berlangsung selama 1 bulan, sudah mengganggu fungsi kehidupannya, dan maka dari itu gejala ini biasanya terlihat nih dari dirinya dan juga orang sekitarnya menyadari seperti itu. Maka harus segera diberikan pertolongannya ke profesional, ke dokter, psikiater di RSJ Atma Sadar. Iya, betul sekali, karena kita banyak juga dokter-dokter spesialis dan kita memang satu-satunya rumah sakit jiwa di Kalimantan Timur. Iya, betul. Nah, dok, untuk seorang dokter sendiri, kalau misalkan ada pasien yang datang dengan keluhan diduga schizofrenia itu, untuk menegakkan itu, apakah bisa dengan satu kali mereka datang atau akan ada observasi lanjutan seperti itu? Iya, jadi jikalau keluarga dari anggota dari sahabat Atma memang sudah ada muncul tanda-tanda gejala yang sudah saya sebutkan tadi, langsung segera memeriksakan diri ke psikiater atau dokter spesialis jiwa di RSJ Atma Husada. Nanti di situ kita akan melakukan pemeriksaan mendalam, baik berupa anamnesis, pemeriksaan penunjang lainnya maupun pemeriksaan fisik ya. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, tentu saja kita akan observasi juga, kita pantau perkembangan penyakitnya seperti itu. Tentu saja pada saat datang, jikalau sudah tegak diagnosis skizofrenia, tentu kita akan memberikan pengobatan ataupun perawatan, misalnya hospitalisasi membutuhkan untuk rawat inap atau sekedar rawat jalan tapi dengan pendampingan di rumah oleh keluarga, dan tentu saja untuk observasinya bagaimana, baik untuk pengobatannya maupun nanti harus kontrol rutin untuk pemantauan perkembangan penyakitnya dan juga prognosis atau hasil luaran dari pengobatan tersebut. Jadi observasinya tetap harus rutin dilakukan seperti itu. Nah, seperti itu sahabat Atma. Ada baiknya memang kalau misalkan memang sudah merasa atau ada keluarga yang kita rasa ada gejala tersebut, langsung datang ke profesional, jangan menegakkan diagnosa sendiri seperti itu. Kemudian dok, untuk mungkin sahabat Atma juga perlu ketahui keluhan-keluhan apa sih yang paling sering muncul yang ditemukan pada penderita? Oke, jadi keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien maupun keluarga yang paling sering ya biasanya ada mendengar suara bisikan tanpa sumber yang didengar di telinga oleh pasien, baik sudah berlangsung sudah lebih dari 1 bulan. Kemudian yang kedua, biasanya ada perubahan pola perilakunya, misalnya yang tadinya tenang, stabil, lama-lama dia jadi lebih emosional, lebih marah, agresif, ada penyerangan kepada dirinya maupun kepada orang lain. Kemudian ada perusakan objek-objek di sekitarnya, barang-barang di rumah misalnya atau barang di luar rumah, dia mulai ada agresif, penyerangan di situ. Kemudian pola pembicaranya sudah mulai terganggu, yang tadinya bicaranya stabil, bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diberikan pertanyaan. Jadi biasanya sudah mulai agak melantur gitu. Biasanya kita tanya apa, dia jawabnya berbeda dengan pertanyaannya, seperti itu. Nggak nyambung gitu ya. Ya, biasanya bahasanya seperti itu. Nah, jadi beberapa kumpulan gejala itu yang sering muncul pada pasien yang dibawa untuk berobat ke RSJ Atma, seperti itu. Dan ada gejala lainnya yang tentu kita akan lakukan pemeriksaan lebih dalam. Iya dok. Kalau seperti itu faktor yang menentukan penyebab terjadinya skizofrenia. Oke, jadi faktor penyebab skizofrenia ini sebenarnya sampai saat ini belum diketahui secara pasti ya. Tetapi ada interaksi dari berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya skizofrenia. Misalnya ada faktor dari interaksi dari faktor biologiknya, faktor genetiknya, kemudian psikososial dan lingkungan lain, kemudian ada stresornya. Stresor itu pemicunya, penyebab stresnya itu apa, kemudian faktor dari coping mekanismenya, pertahanan jiwa si pasien itu bagaimana sih dia menghadapi stres yang dia alami, kemudian support family-nya, bagaimana lingkungan sekitarnya untuk mempengaruhi kondisi-kondisi kesehatan mentalnya, seperti itu. Itu dari beberapa faktor-faktor tersebut mereka saling berinteraksi sehingga dapat memicu munculnya terjadinya salah satu gangguan yaitu skizofrenia, seperti itu. Oh gitu. Tadi saya ada dengar dokter bilang ada faktor genetik. Iya. Nah, seberapa besar, berapa persen untuk terjadinya kalau misalkan ada turunan kita itu pasti kita akan mengalami hal tersebut. Iya,
Memang ada salah satu faktor genetik yang diduga berperan untuk memicu terjadinya skizofrenia. Biasanya pada garis keturunan pertama, misalnya yang sedarah ya orang tua kandungnya, biasanya kemungkinan anaknya akan memiliki faktor genetik untuk terjadinya skizofrenia. Baik pun juga pada pasien yang memiliki kembar ya, kembar itu kemungkinan juga bisa memunculkan adanya faktor genetik di anak kembarnya seperti itu. Jadi faktor genetik ini memiliki peran juga, namun juga harus berinteraksi dengan faktor lain untuk memunculkan terjadinya skizofrenia seperti itu. Tapi berarti kita maksudnya bisa memutus juga, misalnya ada memang ada keturunan, tapi kalau dengan mungkin dengan pola asuh atau iya betul, atau lingkungan. Jadi kalau ada faktor genetik tetapi dia memiliki faktor-faktor lain yang cukup protektif untuk melindungi diri dia dari munculnya skizofrenia, biasanya tidak akan berkembang menjadi skizofrenia meskipun dia memiliki faktor genetik, tapi ada resikonya, ada resiko untuk berkembang menjadi skizofrenia. Tetapi jika dia support keluarganya bagus, lingkungan sosialnya bagus, dia coping mekanismenya bagus, kepribadiannya bagus, kemudian tingkat pendidikannya bagus, dan ada faktor protektif yang melindungi dia dari terjadinya skizofrenia, biasanya dia potensialnya sangat rendah untuk muncul skizofrenia. Ya, makanya mungkin kalau misalkan ada sahabat Atma yang mempunyai orang tua atau kakek yang pernah mengalami hal tersebut, jangan langsung takut juga, karena tidak masih banyak banyak bisa melindungi faktor-faktor yang lain yang bisa ini. Kemudian Dok, jenis-jenis jenis-jenis skizofrenia. Mohon maaf, agak susah ya. Skizofrenia ini apa aja, Dok? Oke, jadi skizofrenia kalau kita berdasarkan pedoman diagnosis PPDGJ 3 memang ada beberapa jenis ya. Pembagiannya biasanya ada skizofrenia paranoid, kemudian ada skizofrenia katatonik, skizofrenia hebefreni, kemudian ada skizofrenia tetrahynci, ada depresi pasca skizofren, skizofrenia residual, dan skizofrenia tipe simplex. Itu dengan berbagai kekhasan gejala masing-masing, tetapi secara umum dia harus memenuhi kriteria skizofrenianya dulu, seperti itu. Berarti dari jenis-jenisnya lagi itu ada lagi turunan-turunannya? Ada pembagiannya sesuai dengan karakteristik gejalanya, gejala khasnya. Tidak misalnya ringan, sedang, berat, lebih berat, susah atau berat, atau setiap jenis skizofrenia itu memiliki kekhasan gejala masing-masing seperti itu. Di karakteristik. Iya, di karakteristik gejalanya. Seperti itu. Sekarang kita sudah bicara dari awal itu skizofren, gejala, keluhan segala macam. Terus bagaimana nih cara pengobatan yang baik, yang benarnya dari dokter kesehatan jiwa. Iya. Oke, jadi yang pertama tentu saja kita harus memastikan menegakkan diagnosisnya dulu nih, ini skizofrenia atau bukan. Jikalau sudah tegak oleh profesional atau dokter psikiater, biasanya kita akan langsung melakukan program perawatan atau terapi ya, baik yang bentuknya rawat jalan maupun rawat inap maupun program terapi lainnya. Kalau misalnya pada pasien, biasanya kita untuk pemberian obatnya biasanya menggunakan antipsikotik dan obat jenis lainnya. Kemudian juga untuk perawatannya bisa melakukan rawat jalan jikalau memang kondisinya cukup aman untuk di rumah, dan juga support keluarga atau pemantauan pendampingan keluarganya cukup baik untuk pengobatan. Kemudian kalaupun memang ada tanda dan gejala yang cukup membahayakan diri maupun anggota keluarga di sekitarnya atau lingkungan masyarakatnya, si pasien ini sudah cukup membahayakan, maka kita harus melakukan perawatan untuk rawat inap di RSJ Atma Husada gitu. Jadi kita pengobatan pada saat rawat inap, kemudian dan juga pun nanti kalau setelah pulang dari rawat inap pun si pasien ini tentu saja harus melanjutkan pengobatan rawat jalan gitu. Jadi didampingi juga nanti oleh keluarga seperti itu. Betul nggak sih kalau misalkan kita sudah sakit jiwa dengan diagnosa tertentu misalnya, apakah obat itu ada kita akan minumnya itu seumur hidup jangka waktunya ya? Oke. Oke. Jadi kalau di literatur di konsensus itu memang untuk skizofrenia ini memang ada yang
Untuk episode pertama ataupun yang baru pertama kali dengan penyakit skizofrenia ini, biasanya pemantauan observasi untuk pengobatannya dari bulan pertama sampai 6 bulan, kemudian sampai 2 tahun. Itu selama pemantauan itu diobservasi dengan cara kontrol rutin, minum obat rutin si pasiennya, terus kita mengamati perkembangan penyakitnya seperti apa, perbaikannya seperti apa. Jadi masih dalam observasi dan pantauan ketat. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah readmisi atau berulang kali rawat inap, kemudian ada riwayat agresivitas, melakukan penyerangan, melakukan membahayakan diri dan orang lain, kemudian ketidakpatuhan pengobatan, kekambuhannya cukup, iya, kekambuhan untuk kondisi skizofrenia ini cukup sering dan berulang, biasanya pengobatannya akan lebih lama, jangka panjang. Biasanya dari konsensus itu disebutkan minimal 5 tahun sampai bisa lebih lama lagi. Jadi tergantung kondisi pasien dan faktor-faktor protektif lainnya yang bisa meningkatkan dari prognosis atau luaran dari hasil pengobatan pasien tersebut. Gitu. Iya. Begitu sahabat Atma. Iya. Jadi lama pengobatan itu Harus tergantung dari kondisi pasien iya. tersebut gitu. Iya. Nah, tujuannya supaya tujuan perawatan skizofrenia di rumah sakit itu apa nih dok? Iya, yang pertama tentu saja kita harus memastikan untuk penegakan diagnosisnya dulu, ini skizofrenia atau bukan. Kemudian kita tujuan untuk dirawat itu mengamankan dirinya pasien dan juga dari keluarganya. Kemudian memberikan perawatan dan pengobatan bagi pasien skizofrenia. Kemudian memberikan program terapi lainnya untuk si pasien skizofrenia supaya peningkatan dari perbaikan kondisinya akan lebih cepat dan lebih baik seperti itu. Iya, jadi pasien skizofrenia ini yang membutuhkan rawat inap itu yang tadi ada beberapa hal yang khusus. Iya. Lalu apa yang harus dilakukan keluarga jika ada anggota keluarga yang memiliki gejala skizofrenia? Oke. Jadi kalau ada anggota keluarga dari sahabat Atma yang memang memiliki tanda dan gejala yang tadi sudah saya sampaikan, jangan ragu, jangan sungkan, segera datang ke RSJ Atma Husada ya, untuk segera melakukan pengobatan atau perawatan di dokter spesialis kedokteran jiwa atau di psikiater. Agar cepat tertangani ya. Iya betul. Kemudian juga kalaupun sudah melakukan perawatan dan pengobatan, terus mendampingi dan memberikan support kepada pasien tersebut untuk rutin pengobatannya, pendampingan, memberikan semangat supaya pasien itu tetap mau untuk kepatuhan minum obatnya, kepatuhan kontrolnya, kepatuhan untuk memperbaiki dirinya seperti itu. Dan juga nanti selama di rumah anggota keluarganya tetap harus memantau perkembangannya juga nih. Jikalau misalnya ada tanda dan gejala penyakit yang muncul lagi, itu harus segera juga konsultasi kembali ke dokter atau psikiater supaya mendapatkan perawatan dan pengobatan yang terbaik seperti itu. Berarti dukungan dari keluarga dan orang sekitar itu penting. Iya betul. Bagi pasien skizofren seperti itu. Peran keluarga di rumah setelah selesai perawatan termasuk itu tadi. Iya, bisa diulang agar sahabat Atma di rumah juga. Iya, jadi kalau jadi jika ada anggota keluarga dari sahabat Atma yang memang memiliki kondisi dengan skizofrenia, pada saat ada tanda dan gejalanya, jangan sungkan, jangan ragu, segera datang dan untuk memeriksakan diri atau mengantarkan pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan ke dokter psikiater. Kemudian pada saat pulang nanti setelah hospitalisasi atau rawat inap, pasien perlu pendampingan dari keluarga, kemudian dukungan dan juga support dalam bentuk semangat, kemudian memantau perkembangan penyakitnya. Kalaupun misalnya pada saat di rumah ada tanda dan gejala yang muncul lagi, harus segera konsultasi kembali ke dokter atau psikiater yang ada di RSJ Atma. Kemudian juga selama di rumah, pasien ini harus didampingi juga oleh keluarga dalam kepatuhan minum obatnya, kemudian juga mengantarkan atau mendampingi selama kontrol ke rumah sakit jiwa gitu, selama konsultasi juga ke dokter ya, supaya pasiennya lebih semangat. Kemudian juga
dia kepatuhan obatnya lebih bagus, kemudian juga hasil dari pengobatannya akan lebih baik, jadi prognosisnya akan lebih baik seperti itu. Iya, sahabat Atma, berarti pendampingan Dari keluarga itu sangat penting. penting itu Ya. dia. Nah, Dok, kita mungkin kalau Iya. misalkan bicara tentang kesehatan jiwa itu kan ya bisa cukup satu atau dua kali. Iya. Cuma karena waktu Oh, kita iya. juga ini Oke. terbatas, tapi bukan berarti di Iya. terakhir mungkin Oh, akan siap. ada part 2 Episode tentang berikutnya. skizofren juga karena ini menarik. Kemudian mungkin ada closing statement, Dok, untuk Oke. pembicaraan kita hari ini dengan tema skizofrenia. Oke, jadi untuk anggota keluarga atau sahabat Atma RSJ Atma Husada Mahakam, jikalau ada anggota keluarganya atau teman atau kerabatnya yang mengalami tanda dan gejala seperti skizofrenia, jangan ragu dan jangan sungkan untuk datang dan berobat ke Poli RSJ Atma Husada Mahakam untuk dikonsultasikan atau dilakukan pemeriksaan oleh psikiater yang ada di Poli RSJ Atma Husada Mahakam. Kemudian tetap semangat dan kita bekerja sama untuk memberikan dan mendampingi pasien-pasien yang melakukan pengobatan secara rutin. Kemudian kita harus juga bekerja sama juga untuk membantu si pasien ini agar terus semangat untuk melakukan atau menjalani pengobatannya, seperti itu. Mudah-mudahan keluarga sahabat Atma Husada Mahakam dalam kondisi sehat dan stabil semuanya, seperti itu. Iya, betul. Terima kasih, Dok. Jadi begitu sahabat Atma, jangan sungkan. Kita akan selalu pintu rumah sakit Atma Husada terbuka lebar untuk kita akan sepenuh hati untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Khususnya untuk di kesehatan jiwa. Iya. Untuk sahabat Atma, keterangan lebih lanjut bisa menghubungi hotline service di nomor 0811 587887. Sekali lagi 0811 587 8787 untuk mendapatkan informasi terkait seluruh pelayanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Nah, informasinya, Dok, kita akan tayang di 2 platform. Suara dokter ini nanti suara kita akan mengudara di Spotify podcast dengan kata kunci Otista Podcast atau Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, dan juga di YouTube RSJD_AHM official. Seperti itu. Oke, terima kasih sahabat Atma sudah membersamai kami untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan narasumber lainnya atau mungkin juga kembali dengan dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farika pamit dan dokter kita juga. Salam sehat jiwa dan raga. Salam sehat jiwa.